Alhamdulillah baik. Oh, sebaik mukanya Dok, cantik banget hari ini loh. Terima kasih. Dokter, kan hari ini kita nih perdana banget nih Dok, ngobrol-ngobrol di acara podcast Rumah Sakit Medimas ya Dok ya. Kita kali ini mengangkat tema tentang penyakit tiroid, bahayakah? Seperti itu Dokter. Penyakit tiroid itu kan kalau yang orang awam melihat itu yang kayak penyakit gondok gitu ya Dok ya. Betul. Nah, kalau sebenarnya penyakit tiroid ini apa sih Dok sebenarnya gitu loh, dan tiroid itu apa gitu loh? Apakah emang pure hanya penyakit ataukah sebenarnya dia juga adalah sistem normal dalam tubuh kita gitu Dok? Ya. Oke, jadi penyakit tiroid itu adalah suatu gangguan baik fungsi maupun struktur dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adanya di leher bagian tengah, bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, kalau penyakit gondok itu sendiri sebenarnya pada umumnya adalah penyakit akibat kekurangan iodium. Pembesaran kelenjar tiroid itu bisa macam-macam bentuknya. Jadi ada yang disebut hipotiroid, kemudian ada juga hipertiroid, ada juga kanker tiroid gitu ya. Dan juga dari hipotiroid, hipertiroid itu ada penyakit lain seperti penyakit Hashimoto, penyakit Graves gitu. Ada juga bahkan yang hanya kista tiroid saja. Oh gitu, berarti sebenarnya si tiroid ini adalah kelenjar normal dalam tubuh ya Dok ya? Betul. Tapi kalau misalnya dia itu mengalami penurunan atau peningkatan bisa menyebabkan suatu penyakit gitu ya Dok, benar ya? Ya, betul. Jadi kelenjar tiroid itu memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh dan juga mempengaruhi kerja dari seluruh organ di dalam tubuh, seperti itu. Oh iya. Kalau untuk penyebabnya sendiri Dok, penyebabnya penyakit tiroid itu apa sih Dok gitu loh? Ya, baik. Jadi penyebab tiroid itu seperti tadi ya saya bilang ya, kalau kayak gondok itu kekurangan iodium. Sebenarnya bisa juga dipengaruhi oleh makanan, kemudian juga makanan-makanan yang disebut dengan goitrogenik gitu. Kemudian ada juga penyebabnya seperti genetik, keluarga yang punya penyakit gondok biasanya dia akan menurun juga, atau daerah-daerah endemik tertentu gitu ya yang sekitarnya juga memang mengalami penyakit gondok. Kemudian tadi ada defisiensi atau kekurangan vitamin B12, vitamin D gitu ya. Kemudian juga ada akibat merokok dan juga kehamilan. Oh, seperti itu Dok. Tadi salah satu penyebabnya adalah kehamilan Dok. Iya. Ya. Berarti penyakit tiroid ini bisa terjadi pada ibu hamil Dokter? Bisa. Jadi kadang munculnya itu nanti pasca melahirkan. Oh, jadi kalau misalnya selama kehamilan mungkin tidak bermanifest gitu ya Dok ya? Tidak ada gejalanya atau sangat minimal mungkin, tapi setelah melahirkan dia bakal bermanifest gitu ya Dok? Ya. Jadi orang yang tadinya nggak punya tiroid, tahu-tahu bisa aja punya tiroid. Jadi dia distimulat atau disebabkan oleh kehamilan. Kemudian orang yang tadinya penyakit tiroidnya juga biasanya aman, stabil, ketika kehamilan itu bisa aja terjadi ketidakstabilan gitu ya. Iya, seperti itu. Dan terutama di trimester ketiga. Iya sih. Di mana-mana penyakit itu kayaknya kalau lagi hamil trimester ketiga malah meningkat gitu ya Dok? Iya, betul. Iya benar. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri Dok, kan kita kan kadang masyarakat awam cuma taunya setelah bermanifest jadi gondok aja nih Dok gitu kan, kekurangan tiroid gitu kan atau kelebihan tiroid. Kalau ciri awalnya gitu loh Dok, ada nggak sih Dok sebenarnya kalau tanda-tanda penyakit tiroid itu seperti apa, tanda-tanda awalnya gitu? Jadi kadang orang datang ke dokter itu biasanya pertama akibat adanya benjolan pada leher gitu ya. Jadi belum tentu ada gejala-gejala lainnya ya. Kemudian ada juga yang menimbulkan gejala disertai dengan benjolan. Namun ada juga dia bergejala kekurangan atau kelebihan hormon tiroid tetapi benjolannya tidak ada. Jadi seperti ini. Penyebabnya itu kan tergantung dan manifestasinya itu juga berbeda-beda. Ada yang hipotiroid, hipertiroid tadi saya sampaikan. Jadi kalau pada pasien hipertiroid itu lebih kepada kayak debar-debar yang hebat, kemudian berkeringat, kemudian rasanya seperti kepanasan terus, kemudian bahkan matanya seperti membesar, seperti melotot, seperti itu. Terus tangan tremor, biasanya seperti ini gitu ya. Dan kalau orang yang hipotiroid itu lebih ke kayak lemas, kemudian mudah lelah, kemudian juga dia tidak suka dingin, jadi lebih kepada berkebalikannya seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti kalau misalnya teman-teman semua nih sahabat Medimas ada yang bergejala seperti itu,
mohon periksakan dirinya ke dokter. Seperti itu ya dok ya. Iya, dan jangan lupa bahwa gangguan tiroid itu juga dia bisa disebabkan oleh autoimun dan infeksi, sehingga kadang pasien juga bisa disebutnya tiroiditis gitu ya. Jadi dia juga bisa nanti ada demam, bisa juga rasanya di sini nyeri, kemudian juga panas gitu rasanya seperti itu. Oh, jadi gejalanya kayak sakit infeksi aja gitu ya, kayak demam-demam, meriang, nggak enak gitu, nyeri. Iya, Mungkin nyeri di banget. sininya kadang di ininya di benjolannya Oh, itu di kadang suka benjolannya. nyeri. Dan kalau benjolan itu yang tambah besar itu dia juga bisa mengganggu pernafasan. Jadi rasanya seperti tertekan, sesak gitu. Dan itu bisa aja nanti salah satu indikasi untuk operasi. Ya, seperti itu. Tapi belum tentu bergejala ya, sekali lagi, karena ada yang disebutnya juga nanti hipertiroid dan hipertiroid subklinis. Nanti tergantung dari hormonnya seperti apa ketika diperiksakan. Itulah pentingnya memeriksakan diri ke dokter dan diperiksakan benjolannya seperti apa, sifatnya jinak atau ganas gitu ya. Kemudian kita akan cekkan hormonnya seperti apa. Berarti tetap harus, kalau misalnya punya tanda-tanda, ya amannya periksa dulu aja gitu loh Iya. ya dok ya. Sebelum bergejala sampai gondok lah, sampai benjolannya makin membesar gitu kan ya dok ya. Ya, salah satu menimbulkan gejala di tubuh ya udah periksa aja dulu. Iya. Sebelum lebih berat dan lebih membahayakan lagi nanti. Barangkali cuma sekedar kita mikirnya, kayaknya gue cuma panik aja nih gitu ya dok ya. Makanya sering deg-degan, berdebar, taunya dia hipertiroid kayak gitu Iya. kan bisa juga ya dok ya. Baru dapat pasien saya minggu lalu dan tadi datang ke klinik saya hari ini. Dia datang itu awalnya hanya sesak nafas, memeriksakan diri gitu ya sebelumnya. Kemudian ternyata ketika saya periksa awalnya debar-debar seperti orang cemas gitu. Tetapi ternyata setelah saya periksa itu arahnya memang ke tiroid. Pasien nggak menyadari, benjolannya juga nggak besar banget gitu. Dan itulah kita sebagai dokter juga memang mesti harus teliti ya. Kadang memang pasien tidak keluhannya seperti cemas, hanya rasa nafasnya tidak enak. Tetapi ketika kita periksa lebih lanjut, kita lebih teliti lagi, oh ternyata sebenarnya ada benjolan meskipun belum besar. Kemudian ketika dikaji lagi, kita timbulkan kita gali lagi, ternyata pasien ada timbul gejala-gejala lain yang pasien tidak menyadarinya gitu. Ya berarti semua penyakit tiroid akan bermanifest sebagai benjolan atau tidak dok? Tidak mesti. Memang pada umumnya iya, tetapi ada juga yang tidak. Jadi nggak mesti ada benjolan dulu terus Iya. dikatakan dia tiroid gitu ya dok? Iya, kadang nggak Gejala- nampak soalnya gitu. Karena gejala-gejala aja ya udah bisa dibilang gitu kalau dari kompensasi hormonnya ada peningkatan atau penurunan gitu ya dok ya? Iya, karena kalau yang bentuknya itu diffuse, kan ada yang nodul. Kalau nodul itu kelihatan tampak. Kalau yang diffuse kayak ngelebar gini tuh biasanya suka nggak kelihatan gitu. Kalau penyakit tiroid ini dok, tadi kan dokter ada bicara tentang benjolannya itu ada indikasi untuk bedah dan tidak, seperti itu dok ya? Ya. Seperti apa yang ada indikasi untuk dibedah, seperti apa yang masih bisa kita obati terlebih dahulu, dan benjolan itu bisa nggak sih mengecil gitu loh dok? Ya, benjolan bisa aja mengecil. Jadi kalau indikasi pembedahan itu kalau yang sudah ada pertama kanker tiroid, tapi nanti lanjutannya ada yang disebutnya namanya ablasi atau radioaktif juga, seperti radioaktif ya, dan itu punya side effect juga, efek samping lainnya. Kemudian indikasi pembedahan lainnya seperti dia sudah mengganggu pernafasan gitu ya, kemudian juga mengganggu makan gitu. Tetapi kalau pada penyakit tiroid itu banyak sekali pasien yang ketika diobati gitu ya, itu ikut mengecil gitu benjolannya. Jadi kalaupun memang harus dilakukan tindakan pembedahan, itu juga harus menstabilkan hormonnya dulu gitu. Ada sih memang benjolannya besar gitu ya. Tadi yang disebut penyakit gondok aja biasa, mungkin dia karena kekurangan yodium sehingga menstimulasi kelenjar tiroid untuk membesar gitu. Tetapi kalau yang sudah hormonnya terganggu seperti misalkan diakibatkan oleh penyakit Graves gitu ya, menyebabkan hipertiroid, itu tiroid stimulating hormonnya dia akan menurun, dan T4 serta T4 bebas itu dia akan meningkat di dalam darah. Tetapi ada juga yang tidak meningkat. Yang tidak T4 atau FT4 yang tidak meningkat itu biasanya tidak menimbulkan gejala. Biasanya hanya misalkan benjolannya aja. benjolan aja. Itu disebutnya hipertiroid subklinis. Tapi kalau TSH-nya meningkat ya hipotiroid subklinis gitu. Terus kalau misalnya
kan tadi udah bicara tentang benjolannya, mana yang bisa dioperasi, mana yang tidak. Kalau tiroid ini ada keadaan yang dia complicated nggak sih dok? Maksudnya dia ini bisa lebih parah dari sekedar hanya benjolan gitu dok? Ya, bahaya penyakit tiroid ini yang perlu di-highlight, yang perlu sahabat Medimas ketahui, yaitu terjadinya badai tiroid. Badai tiroid ini saya temui di Cirebon ini lumayan agak sering. Dalam setahun itu bisa sudah 6 pasien yang saya tangani untuk badai tiroid ini. Banyak banget dok. Iya, menurut saya 1 tahun 6 pasien itu cukup banyak. Jadi ada pasien yang 4 ini dia itu tidak mengetahui dia itu tiroid, dia nggak aware gitu. Nah yang 2 ini memang dia mengalami penyakit tiroid, tetapi dia kontrolnya tidak teratur gitu. Ini kejadiannya berarti dokter pada saat posisi praktek di Cirebon kan dok? Iya, di Cirebon dan semuanya perempuan. Nah, padahal kan ya dok harusnya kalau penyakit tiroid ini banyaknya katanya pada orang-orang yang tinggal daerah pegunungan ya dok ya, karena kan kurang yodiumnya segala macam. Tapi yang di Cirebon kan tepi pantai gitu ya dok ya, masa bisa gitu kurang yodium? Pasti kan berarti ini lebih ke karena gaya hidup nggak sih dok? Ya bisa, tadi saya bilang kan kayak merokok, kekurangan vitamin B12, vitamin D, ada dia juga punya penyakit autoimun lainnya dan juga genetik seperti itu. Jadi nggak mesti melulu karena kekurangan iodium begitu. Terus kalau misalnya udah kena sakit tiroid nih dok, udah diobatin, itu bisa sembuh total atau tetap harus pengobatan kayak penyakit-penyakit yang degeneratif seperti itu dok, kayak penyakit yang DM, hipertensi, apakah harus berobat terus-menerus atau gimana dok kalau tentang tiroid ini? Ya, jadi kalau penyakit tiroid itu sebenarnya bisa terkontrol, terkendali apabila pasiennya rutin berobat. Paling tidak sebulan sekali, pengecekan hormon secara berkala TSH, FT4 itu gitu ya. Jadi benjolan juga kita monitor gitu. Untuk penyakit-penyakit seperti yang hanya masalah di hormon aja, itu dia akan terkontrol dengan baik. Jadi nanti dosis obat itu bisa kita naikkan, turunkan, kemudian kita atur dosisnya mulai naik, kemudian turun, dikurangin sampai nanti dengan berhentinya. Itu tergantung kondisi pasien dan juga kadar hormonnya. Kita juga mesti lihat klinisnya karena acap kali pasien-pasien hipertiroid itu kan disertai dengan denyut jantung yang meningkat. Kita punya target untuk denyut jantung pada penyakit tiroid itu di 60 sampai 80 gitu ya. Karena kita nggak boleh metabolismenya berlebihan. Jadi hati-hati juga tuh kalau pasien-pasien yang tiroid terus denyut jantungnya masih tinggi, berat badannya belum naik-naik, berarti dia metabolismenya masih terus lebih cepat daripada umumnya gitu. Dan tadi yang saya bilang juga untuk penyakit kanker tiroid itu dia kalau yang akhirnya nanti dilakukan tiroidektomi atau pengangkatan kelenjar tiroid, kemudian apalagi dilakukan ablasi, itu harus konsumsi obat levothyroxine seumur hidup karena dia kan jadinya otomatis jadi hipotiroid, kekurangan hormon tiroid. Ya gitu. Tapi kalau yang dia bukan kanker tiroid, dia misalkan hanya hipertiroid biasa kayak gitu, so far pada cepet tuh, pada stabilnya lebih cepat. Tentunya saya juga tidak hanya terfokus pada T4 atau TSH-nya saja. Biasanya saya dampingi juga dengan pengecekan kadar vitamin D gitu. Karena itu penting sekali ya. Tadi saya bilang kan defisiensi atau kekurangan vitamin D juga vitamin B12 itu bisa mempengaruhi. Kemudian ya makanan-makanan yang goitrogenik seperti kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai, bayam, brokoli itu goitrogenik itu bisa menstimulasi terjadinya penyakit tiroid. Tetapi bukan berarti nggak boleh makan makanan itu. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan itu bisa menstimulasi gitu. Disebutnya goitrogenik. Goitrogenik. Ya. Oh iya. Dokter, ini tuh sebenarnya tentang tiroid itu menarik banget ya dok ya. Satu jadi yang jadi ingat lagi gitu zaman kuliah gitu kan ya dok ya tentang tiroid ini. Kalau penyakit tiroid sendiri dok, kalau cara mencegahnya ada nggak sih dok? Mengatasinya ya tadi kita kalau yang autoimun kita nggak bisa cegah ya. Tetapi kalau kayak yang lifestyle tentu bisa kita cegah seperti tidak merokok, kemudian pola makan gizi seimbang, kemudian olahraga, kemudian kita juga konsumsi garam-garam beriodium. Kita jangan akhirnya begini. Pernah ada garam apa ya namanya, kok saya jadi lupa, yang pink itu
Saya jadi lupa. Tahu, Dok. Iya, jadi ada lupa tuh. Itu sebenarnya itu kandungan yodiumnya itu rendah, tapi kayaknya sekarang jadi famous banget gitu garam itu. Sampai sekarang ada, Dok. Iya gitu. Ternyata itu sebenarnya kandungan kadar yodiumnya rendah. Jadi juga jangan terlalu banyak kemakan hoax. Kita juga harus pelajari kalau ada sesuatu yang fenomena-fenomena gitu. Lebih baik bertanya kepada ahlinya, konsultasi kepada ahlinya, belajar pada ahlinya gitu ya. Jangan dari sumber yang asal-asalan juga gitu. Ya. Iya sih. Kalau untuk rentang usianya, Dok, ada rentang usianya nggak sih, Dok, untuk penyakit tiroid ini? Apakah dia ada di rentang yang dewasa muda, dewasa tua, atau orang tua seperti itu, Dok? Ya. Jadi penyakit tiroid itu sebenarnya banyak terjadi pada wanita di rentang usia 30 sampai 50, paling banyak 40. Tetapi pada kenyataannya ternyata sekarang di Indonesia yang saya alami kok ternyata lebih banyak juga sekarang usia-usia yang muda. Jadi di usia 20-an. Ya, jadi bukan di 30 sampai 50 lagi gitu. Ada jurnal juga yang menyebutkan bahwa usia menopause itu juga banyak, tetapi itu bukan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia sendiri di rentang 30 sampai 50. Oh, usianya berarti usia-usia produktif lah ya, Dok, ya, bisa Ya, produktif menjelang tua. OTW tua. Iya, Iya. gitu. Kalau misalnya yang tadi dokter kan sempat bahas yang pada ibu hamil, Dok. Nah, kalau terapinya, Dok, untuk di ibu hamil apakah sama dengan terapi untuk di pasien-pasien biasa seperti itu, Dok? Oh, tentunya tidak, beda. Jadi untuk ibu hamil harus sangat terkontrol untuk penyakit tiroid ya. Jadi kalau untuk yang trimester pertama, kalau yang hipertiroid memang kita berikan PTU namanya. Tetapi kalau sudah trimester 2, 3 dan menyusui kita pakainya Thiamizol karena itu lebih diserap lebih sedikit dibandingkan yang PTU gitu ya. Begitupun dengan ketika terjadi badai tiroid gitu ya. Ketika badai tiroid sekarang sudah ada opsi untuk diberikannya Thiamizol, tidak hanya PTU. PTU itu sebenarnya masih bagus, masih bisa tetapi itu sudah agak mulai ditinggalkan gitu. Seperti itu. Cukup complicated kan? Ya, jadi memang bahaya sekali ya penyakit tiroid ini sebenarnya kalau kita tidak kontrol dengan baik ya. Jadi badai tiroid itu kan orang-orang mungkin banyak yang belum tahu. Ketika terjadi badai tiroid itu pasien bisa sampai mengalami penurunan kesadaran hingga koma. Kayak misalnya pasien datang itu dengan kayak orang bingung, kemudian muntah-muntah, keringat dingin, denyut jantungnya juga dia bisa sampai, bahkan pernah saya dapat sampai 180 gitu ya. Itu udah sangat debar-debar sekali. Udah kayak apa, Dok, itu mah? SPP. Iya, dan itu keluarga nggak tahu, dia nggak pernah sakit apa-apa sebelumnya gitu. Benjolan juga sebenarnya nggak terlalu besar, tapi saya melihat gejalanya ini memang seperti tiroid. Kemudian ada satu lagi, matanya agak membesar gitu, dan itu dia bahkan keluarganya sendiri kurang aware seperti itu. Jadi banyak-banyaknya tuh yang jadi complicated ke badai tiroid. Badai tiroid. Badai tiroid itu karena emang dia itu late banget berarti ya, Dok, ya, nggak terdeteksi di awal-awal gitu Iya. ya, Dok, ya. Jadi datang tuh ya udah parah aja gitu, tiba-tiba penurunan kesadaran lah segala Iya. macam kayak gitu tanpa Iya. kita tahu nih dia awalnya kenapa gitu ya, Dok, ya. Iya, yang terburuknya sampai penurunan kesadaran, koma, dan mau nggak mau kalau badai tiroid harus masuk ICU gitu, seperti itu. Dan sebagai yang awam juga kalau ada gejala-gejala itu juga mesti lebih diperhatikan lagi, apalagi yang punya penyakit tiroid, keluarga punya penyakit tiroid. Dan untuk dokter-dokter juga ya, yang dokter-dokter di tingkat 1 di pelayanan seperti puskesmas seperti itu, jangan sampai nunggu nggak sadar dan harus masuk IGD. Kalau pasien sudah mengeluh debar-debar kemudian berkeringat berlebihan, hati-hati, takutnya nanti jatuh ke arah krisis tiroid atau badai tiroid itu gitu. Ada perhitungannya, sebenarnya ada perhitungannya. Jadi ada yang nanti disebutnya tiroid storm atau badai tiroid, atau juga ada yang disebut impending tiroid storm. Jadi akan memasuki tiroid storm. Harapannya sih jangan sampai terjadi badai tiroid itu atau tiroid storm ketika udah mulai ke arah impending atau ketika sudah bergejala di awal. Itu sebaiknya baik si pasien sendiri atau juga tenaga medis gitu, itu sudah harus lebih aware, lebih tahu gitu. Karena kalau udah nanti masuk ke krisis tiroid itu agak lebih sulit, meskipun insya Allah jangan sampai ada hal-hal yang semakin buruk terjadi lah insya Allah.
sejauh ini ada nggak sih dok yang sampai loss karena penyakit tiroid ini yang pernah dokter tangani? Alhamdulillah enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah semuanya selamat. Alhamdulillah masih aman berarti dok. Ya, alhamdulillah semuanya selamat. Itu ada yang sampai koma berapa hari gitu. Harapannya sudah kecil, tapi alhamdulillah ya masih mungkin maha besar Allah ya gitu. Si anak ini masih diselamatkan. Usianya kebetulan masih 19 tahun, masih kuliah juga gitu. Iya. Anak dok. Ya, jadi dia masih kuliah. Nggak tahu ini kenapa yang terjadi krisis tiroid itu kebetulan saya menangani itu kebanyakan di usia di bawah 30 tahun. Kenapa dok? Gitu. Faktor gaya hidup berarti mah fix gaya hidup ya dok ya? Khawatirnya begitu, Gaya hidup khawatirnya berarti. begitu. Iya, sekarang kan apa-apa makanan instan, kita kan nggak tahu juga apa yang mungkin banyak juga yang belum diteliti juga gitu sebenarnya. Gitu. Oh, tadi 1 garam Himalaya baru ketemu saya. Oh, Bapak masih diingat ternyata garam Himalaya. Ya Allah. Garam Himalaya yang warnanya pink itu. Itu sebenarnya kandungan yodiumnya entah rendah atau apalah itu. Ada banyak di jurnal-jurnal Mereknya juga. garam Himalaya. Iya, mereknya sih apalah Oh, banyak gitu. Oke lah. Dokter haus nggak? Kayaknya haus ya dok. Nggak deh kayaknya masih alhamdulillah. Masih belum haus ya dok. Masih belum haus ya. Aduh ya ampun. Ini seru banget sebenarnya tentang tiroid sih ya dok ya. Kalau misalnya penyakit tiroid kan tadi udah jelaskan sama dokter ada kemungkinan untuk sembuh, Iya. ada juga yang bisa semakin parah seperti itu dok ya. Kalau udah dioperasi nih dok, udah operasi ceritanya tiroid, masih harus berobat kah dok? Iya, mesti Mesti berobat. Kalau sudah berobat, mungkin nggak untuk si kelenjarnya kembali membesar? Kan udah diangkat ceritanya dok. Ya kan tergantung yang diangkat sebelah mana. Kan kelenjar Ada tiroid dua. ada 2. Iya, ada dua, benar. Kanan dan kiri gitu. Kalau dua-duanya udah diangkat, Kalau dua-duanya diangkat ya itu makanya mesti dievaluasi. dikasih Iya, ada pengobatan lebih lanjutnya gitu. Sebenarnya sih sebisa mungkin memang kalau bisa sih nggak diangkat, kita menormalisasikan hormonnya gitu. Kecuali ya tadi sudah sangat-sangat mengganggu gitu ya, mau nggak mau harus diangkat gitu. Gitu. dokter ada lagi nggak sih yang mau dokter sampaikan tentang tiroid ini dok? Mungkin ada yang harus diwaspadai banget oleh pemirsa sahabat Medimas ini dok untuk penyakit tiroid. Kapan mereka harus memeriksakan diri, kapan mereka harus istilahnya tuh apa ya, mulai cemas ini nih kita kok kayaknya mengarah ke sana kayak gitu. Berarti kalau udah ada gejala aja atau gimana dok baiknya? Ya, memang sebaiknya ketika gejala di awal itu segera memeriksakan gitu ya. Dan lebih waspada lagi kalau orang-orang yang memiliki penyakit autoimun, kemudian orang-orang yang memiliki keluarga dengan penyakit gondok gitu ya di sekitarnya, baik keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian orang-orang yang di daerah benjolan itu seperti ada nyeri, kemudian benjolan apapun ya, mau keras ataupun dia lembek, itu tetap harus segera memeriksakan. Jadi jangan nunggu besar. Kadang tuh pasien datang nunggu benjolannya udah besar baru ke sini gitu. Jadi kalau udah ada benjolan sedikit itu sebaiknya segera datang, karena sebenarnya benjolan yang di leher itu sebenarnya belum tentu tiroid. Memang kalau tiroid itu di tengah, kita dokter pasti akan memeriksakan, ada cara teknik khusus untuk membedakan ini tiroid atau bukan gitu ya. Karena benjolan di sini bisa aja kelenjar limfe, bisa aja TBC, bisa aja tumor-tumor lainnya gitu. Ya berarti tetap balik lagi ujungnya adalah satu kesadaran masyarakatnya dok ya, kesadaran masyarakat sendiri. Lalu untuk yang di fase 1 mungkin ya dok ya, untuk lebih waspada nih untuk pasien-pasien yang sudah ada keluhan sedikit-sedikit untuk mengarah ke tiroid gitu ya. Jadi teman-teman di puskesmas, teman-teman di klinik pelayanan tingkat pertama, mohon lebih aware lagi gitu ya. Jangan sampai menunggu gejala tiroidnya lebih berat baru dikirim, karena nanti itu lebih berat lagi, pengobatannya lebih lama lagi gitu, belum lagi efek-efek yang lainnya gitu. Dan masyarakat juga harus lebih cerdas lagi. Makanya tujuannya ada podcast ini tentunya kan ingin mengedukasi masyarakat supaya lebih cerdas dari sumber yang terpercaya. Jangan yang hoax ya dok ya. Iya, karena ternyata sering banget gitu dapat pasien datang, kata tetangga saya begini, kata bude saya begini. Wah, terlalu banyak hoaxnya gitu. Kata-katanya aja banyak. Iya, betul.
Soalnya sejauh ini juga banyak sih yang pernah saya temui gitu dok, pasien-pasien yang kayaknya ya bukan pasien rumah sakit ini ya gitu, tapi orang-orang yang saya kenal gitu kadang dia ada benjolan tapi dia bilang nggak apa-apa kok, ini nggak ngegedein gitu loh. Jadi mereka tuh merasa karena itu tidak membesar, cuma segitu-gitu aja, jadi ya udah nggak mau periksa gitu loh. Padahal misalkan periksa lah, ayo gitu kan. Mereka tuh yang nggak apa-apa kok, ini nggak kenapa-napa, nggak besaran segini-gini aja gitu dok kan. Kitanya juga jadi yang oh ya udah oke lah, jadi kayak serba salah gitu loh dok. Kita tahu tapi kita nggak bisa mengajak mereka untuk yang lebih peduli dengan kesehatan mereka sendiri gitu loh. Iya betul sekali. Jadi kadang lebih percaya sama ini ya, omongan orang-orang yang tidak seharusnya gitu. Jadi akhirnya menimbulkan hoax kayak gitu. Karena banyak juga kan nanti penyakit-penyakit lain di luar tiroid, pasien datang sudah keadaan yang lebih buruk, padahal harusnya bisa lebih awal gitu, karena mungkin mendengar katanya begini, katanya begitu gitu ya. Jadi harus benar-benar mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, belajar dari sumber yang benar-benar bisa dipercaya gitu, terpercaya lah. Jadi jangan baca dari artikel asal-asalan aja gitu, juga jangan gitu. Apalagi kalau dari orang-orang yang mungkin mohon maaf bukan dari medis gitu ya, yang banyak katanya, karena setiap orang itu juga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tadi saya bilang sama-sama tiroid, tetapi kan ada yang satunya tiroid yang memang klinis, yang satunya ada yang subklinis juga, itu kan tentunya berbeda. Seperti yang subklinis itu belum tentu perlu diterapi kok gitu. Ya belum tentu perlu diterapi, tetapi ada juga yang memang diberikan terapi tetapi memang tidak masif seperti yang orang yang kadar FT4-nya tinggi atau rendah gitu. Jadi terapinya masih bisa yang lebih low, nyantai, lebih slow kita lihat ya. Iya, kalau yang subklinis jadi nggak wajib banget gitu kalau untuk diterapi gitu. Seru banget ya dok ya kita ngobrol hari ini tentang tiroid. Tapi sepertinya waktu yang membatasi kita dokter. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa sharing, seru banget loh sharing sama dokter Putri. Iya, oke. Mungkin sekian ya untuk sharingnya dengan dokter Putri, teman-teman semuanya. Di lain waktu mungkin nanti kita bisa sharing dengan tema yang lainnya di podcast Ruang Medis ini. Selamat siang menjelang sore yang sedang mendung-mendung hujan-hujan teman-teman semuanya. Terima kasih Dokter Putri atas waktunya. Sama-sama Dokter Diana, senang sekali. Jangan bosan ya dok kalau diundang lagi. Enggak lah. Iya. Oke. Dokter minum dulu. Barangkali haus, kasihan dari tadi kan udah ngasih banyak ilmu nih dok. Oke. Terima kasih. Dokter, itu jus apa? Jus bit. Ini bit plus. Buat apa dok, diet? Enggak. Itu yang diet. Yang mana? Yang itu. Bit plus nih bagus untuk mencegah sel-sel kanker buah bit, sama untuk mencegah terjadinya anemia, karena bit itu mengandung zat besi yang tinggi. Plusnya tuh ada tambahan-tambahan yang lain kayak apa sih? Tomat, apel, nanas, dan jeruk, bukan lemon. Banyak juga campurannya dok. Iya, diminum ya. Ini tuh buahnya pure buah ya dok ya, buah banget, kayak nggak ada campuran manis-manisnya, gula kayak gitu, nggak ada ya dok? nggak ada.